Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini akan Mari bacakan situasi asmara untuk Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai selalu Mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara Gemini dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi sepertinya situasi akan lebih membaik lagi untuk di minggu kedua bulan Februari ini ya. Nah, jadi mungkin di saat-saat kemarin itu tuh ada situasi dan kondisi yang kemudian membuat pasangannya Gemini ini kayaknya memilih untuk menjalani relationship ini dengan cara yang berbeda. Misalnya begini, misalnya yang kayak tidak lagi terlalu intens dalam komunikasi. Jarang di sana tuh ada modelnya pertemuan misalnya di sana ya. Jarang banget katakanlah chattingan di situ. Ada kondisi-kondisi yang kemudian membuat relationship ini tidak dipaksakan harus berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, atau sebagaimana kebiasaannya gitu ya. Mungkin ada di situ sedikit problem gitu ya, yang kayaknya ada sempat menggagas-gagas untuk mengarah kepada katakanlah mungkin perpisahan kayak gitu ya. Nah, namun situasi yang seperti itu tuh tidak berkelanjutan untuk di minggu kedua gitu ya. Bahkan mungkin di sebelum minggu kedua pun sudah mulai tanda kutip kembali normal lagi. Itu ya, udah mulai di sana yang tadinya dari intens kemudian berkurang intensitas. Nah, ini kembali lagi nanti ceritanya intens lagi. Jadi seperti ada mungkin rekonsiliasi gitu ya, atau ya minimal paling sedikitnya mulai kembali normal lagi situasi relationship ini gitu ya. Jadi di situ tuh kayaknya udah ada kesempatan, katakan begitu ya. Sudah ada kesempatan, sudah ada keinginan yang berbeda gitu ya. Keinginan berbeda di sini tuh situasi terakhir kali tidak boleh lagi berkelanjutan. Ada di situ mungkin ceritanya damai kayak gitu ya, berdamai gitu ya. Ada mungkin ceritanya bersepakat lagi untuk yuk kita jalani kembali yuk kayak dulu lagi, tapi ya bukan hanya sekedar menjalani saja, kita menjalaninya seperti yang dulu atau lebih baik daripada yang dulu. Jadi ibaratnya di sini tuh kayak tidak mau mempersulit gitu ya. Tidak mau mempersulit koneksi antara mereka berdua ini. Jadi kepengennya itu tuh situasi kondisi keadaan gitu ya lebih oke lagi gitu. Jadi seperti dua orang yang kayak sama-sama sadar, kalau Mari lihat sama-sama sadar bahwa tidak ada yang terlalu harus dibesar-besarkan dalam relationship dalam artian yang negatif gitu ya. Maksudnya kalaupun sempat ada di situ konflik katakan di sana, sempat ketemu sama isu problem masalah di sana. Di sini kayak kedua-duanya lebih memilih untuk nggak usah terlalu diproblemkan lah itu gitu loh ya. Udahlah, atau kalau ketemu problemnya ayolah kita selesaikan, ayo kita cari dia solusinya, ayo kita cari dia penyelesaian masalahnya. Mungkin itu disepakati berdua atau ini datang kesadaran dari dalam diri masing-masing. Enggak pun diungkapkan melalui kata-kata, ajakan-ajakan kesepakatan gitu ya.
namun dari dalam diri masing-masing gitu, satu sama lain bersepakat pada diri sendiri, minimal di situ ya, bersepakat pada diri sendiri. Kalaupun ketemu sama problem masalah ini, sebisa mungkin diperkecil dia permasalahannya, mungkin tidak dijadikan masalah justru gitu ya, atau dicarikan sajalah dia jalan keluar yang terbaiknya gitu ya, biar koneksi ini tuh bisa lestari, biar koneksi ini tuh bisa langgeng, bisa kembali bersama-sama kayak gitu ya. Bukannya ada ketemu sama peristiwa perpisahan. Nah, di situ. Jadi untuk memasuki minggu kedua bulan Februari ini, kelihatan di situ sama-sama butuh ya. Sama-sama butuh dalam artian mungkin bukan butuh soal duniawi, soal kebutuhan fisik gitu ya, material, tetapi lebih kayak pengen gitu ya, ada kebutuhan untuk saling cinta, saling sayang, saling mengisi, saling memberi gitu ya, kebutuhan untuk memberi, mencinta, menyayangi. Nah, di sana ya, diisi hidupnya dengan kehadiran pasangan. Nah, begitu energi keduanya. Dan ya mungkin dari peristiwa yang terakhir itu tuh kayak jadi menyadarkan keduanya, baik itu Gemini dan pasangannya Gemini, aku sayang banget ternyata sama ini orang ya, gitu ya, aku kayak ngerasa kehadirannya dia dalam hidupku ini tuh penting banget gitu ya. Jadi diakui, kalau mari lihat di sini tuh diakui rasa dari diri ini kepada dia, disadari dan kemudian diakui, oh iya ada ya rasa sayangnya aku gitu, oh iya ya aku nih butuh sosok dia dalam hidupnya aku sebagai pasanganku gitu ya di sana. Nah, jadi apapun yang menjadi alasan kemarin hari yang membuat adanya perubahan sebentar dalam relationship ini, itu nanti ya alasannya itu tuh berusaha untuk dilampaui gitu loh. Alasan itu tuh disadari tidak kuat kok, ternyata alasan itu untuk membuat satu sama lain harus berpisah di situ ya. Kemudian di situ tuh kayak ya tentu kepingin mencalan sendiri lagi. Kayak gimana memangnya kalau masih melanjutkan relationship ini. Itu ya, memangnya apa yang bakalan terjadi di depan sana. Nah di situ ya, itu untuk hal yang parah-parahnya gitu. Atau ini mungkin hal yang ringan aja gitu ya. Misalnya begini, ada yang sempat tersulut ego, ada yang sempat membiarkan diri ditunggangi oleh ego gitu. Ada kesalahpahaman. Nah di situ ya, diri yang egois bisa saja tampil hadir, atau kemudian ada kesalahpahaman kepada si pasangan. Kayaknya ini energinya Gemini deh. Sempat salah paham gitu ya. Sempat salah menafsirkan dari sikap lakunya si pasangan gitu ya. Mungkin di situ tuh sempat yang merasa kayaknya agak tidak mampu untuk menikmati kehadiran si pasangan. Mungkin di situ seperti merasa dibombardir secara berlebihan dengan perhatian, dengan kasih sayang. Jadi bisa Gemini nampaknya agak gerah gitu melihat energi si pasangan gitu ya. Atau mungkin tidak dibombardir,
Mungkin di situ tuh justru vice versanya, sempat Gemini merasa bahwa si pasangan ini tuh kok seperti orang yang kehilangan minat kepada dirinya gitu ya. Salah mengartikan sikap laku si pasangan, sehingga itu membuat diri akhirnya ngambek, kesel gitu ya, membuat jiwa ngambek, membuat jiwa kesal di situ. Pokoknya adalah nggak tahu itu apakah terlalu diperhatikan atau merasa tidak diperhatikan oleh si pasangan, sehingga ada kekesalan terakhir kali Mari tangkep di jiwanya Gemini gitu ya, memilih untuk merubah situasi dan keadaan. Tetapi makin berjalannya hari dalam bentuk interaksi yang berbeda, yang mungkin di situ tuh agaknya renggang, ini justru akhirnya menyadarkan Gemini, alah iya ya, aku kok lebay bisa di sana ya, aku kok kayaknya aktingnya terlalu berlebihan misalnya begitu. Atau ya tadi ego menjadi superior atau inferior, justru kayak ego inferior itu tuh merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa tak mampu untuk menjalani bersama dengan si dia. Ada rasa cemburu, ada insecure di sana gitu ya. Nah, tapi apapun itu yang menjadi ganjalannya Gemini untuk melakoni bersama dengan si dia, ini tuh akhirnya ganjalan itu tuh bisa dienyahkan gitu, karena kekuatan cintanya Gemini kepada si pasangan ini. Datang rasa rindu, datang rasa butuh gitu ya, datang kebutuhan untuk menyayangi, mencintai kah, kehangatan kah gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian membuat Gemini di sini agaknya berubah tingkah laku, yang tadinya mungkin bawaan banyak ngegasnya, mungkin banyak yang justru bisa sikap-sikap Gemini justru bisa membuat relationship bersama dengan si dia ceritanya berakhir gitu. Nah, di sini tuh akhirnya Gemini agaknya berbijaksana di sana ya, mengakui dengan betul-betul bahwa ada cinta dari dalam hatinya, ada kebutuhan-kebutuhan soal asmara di hatinya, perihal iyalah ada kebutuhan-kebutuhan perihal asmara, perihal diromantisin gitu sama si pasangan. Akhirnya di situ tuh kayak membuat Gemini, aku coba kembali bersama dengan dia gitu ya, tetapi kali ini agaknya lebih wise gitu. Nggak boleh lagi kayak gaya kemerusung seperti yang dulu, nggak boleh lagi kayak gaya-gaya preman-preman kah gitu ya, maksudnya gaya-gaya keras-keras atau gaya-gaya takut-takut, lemah, tak berdaya, yang gitu-gitu tuh. Nah, itu tuh menurut Gemini nggak boleh lagi dia praktekkan untuk nanti di minggu kedua dan seterusnya. Begitulah terniat ya, begitulah terniatnya Gemini, caranya dia nanti ngejalani bersama dengan si pasangan ini. Nanti di sini tuh Gemini bisa lebih sabar gitu ya, lebih berhati-hati, nggak lagi hajar-hajar bleh gitu ya, nggak lagi yang dikit-dikit diam, dikit-dikit kabur, blokir, dikit-dikit ketakutan, kecemasan kayak gitu. Nggak ada lagi ceritanya dikit-dikit tertrigger, dikit-dikit reaktif gitu. Mungkin menurut Gemini di sini ya, sepertinya itu nggak boleh lagi terjadi dalam laku dan sikapnya Gemini ketika bersama dengan si pasangannya Gemini ini gitu ya. Nah, sorry. Nah, di situ ya. Dan ini memang kayaknya
kedua-duanya ini. Ayo gitu ya. Bareng-bareng lagi ya. Oke, lagi kita buat ini relationship-nya ya, hangat lagi ya. Nah kayak gitu. Ada jiwa yang bersepakat. Mungkin tubuh fisik ya nggak ada bunyinya gitu ya. Mulut nggak ngoceh bilangin ayo kita kembali ya. Tiba-tiba aja gitu. Bisa kalau mau lihat tiba-tiba aja. Sedikit aja satu sama lain saling memancing atau entah siapapun itu nanti yang duluan memancing gitu ya. Langsung datang sambutan spontan kayak gitu. Jadi kembali kembali enak lagi, kembali hangat lagi relationship ini. Jadi ada kelegaan kalau mari tangkep ya, yang dirasakan oleh keduanya, baik itu Gemini ataupun pasangannya Gemini ini. Ada kelegaan. Jadi masa-masa yang ternyata terakhir kali yang agaknya sedikit berjarak itu kayak bikin diri ini kayaknya juga tidak happy gitu ya. Ternyata justru kalau tidak ada koneksi, kok hidup tuh terasa bisa anyep gitu. Kok hidup itu tuh bisa terasa meaningless gitu ya. Jadi berat ngelewatin hari gitu. Jadi kayak mau kerja juga males, ngapa-ngapain juga males. Jangankan mau kerja ya, kali-kali makan aja pun agaknya males gitu. Mau bobo kok kayaknya nggak bisa, boboknya bobo imut gitu ya, nggak bisa. Kayak ada yang kurang kayak ada yang kurang karena tidak ada kehadiran dari satu sama lain gitu. Ada yang terasa janggal, ada yang terasa berbeda, dan itu ternyata sangat membuat tidak enak gitu loh ya. Nah, jadi kondisi-kondisi yang tidak enak terakhir kali ini tuh selesai gitu ya, masanya sudah selesai. Kembali kayaknya kalau mari tangkep ringan lagi nih, karena yang menjadi sumber ketidaknyamanan hidup, akar persoalan yang membuat hidup terasa hambar, tidak bermakna, ini tuh udah diselesaikan gitu loh. Ternyata ya butuhnya kehadiran dari satu sama lain gitu. Ternyata kebutuhannya adalah kehadiran dari si dia gitu ya. Nah si dianya udah datang lagi nih, diri ini sudah datang lagi ke dianya gitu ya, udah ketemu lagi nih. Nah jadi udah enak gitu ya, udah enak, pikiran kembali tenang, jiwa tidak lagi resah gitu loh ya. Bahkan mungkin di sini biasa ya, yang tadinya renggang kemudian menghangat, kayak ada sensasi-sensasi menggelitik yang menyenangkan gitu ya. Nah itu nanti yang baik Gemini dan pasangannya Gemini ini tuh rasakan. Nah seperti itu ya. Nah kalau dilihat-lihat sebenarnya siapa sih yang paling cinta di sini? Untuk sementara kalau mari tangkep ini tuh kayaknya energi dari pasangannya Gemini ya. Dia yang lebih memiliki perasaan yang dalam. Kali-kali Gemini kalau untuk ceritanya dalam, nampaknya baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja tuh dalam. Kalau dulu mungkin masih di ranah tertarik, masih di ranah seneng, masih di ranah suka gitu ya. Nah sekarang udah kayaknya cinta itu tuh cinta yang tidak main-main. Cinta itu tuh udah lebih besar, sudah lebih banyak gitu ya. Ini tuh udah ketemu sama melihat dari mata jiwa gitu. Bukan lagi dari mata fisik yang hanya sekedar ngelihat wah ini menarik, wah ini menyenangkan, wah ini asik gitu. Tapi udah lebih dari itu, melihat si pasangan ya Gemininya untuk memasuki minggu kedua bulan Februari 2024. Oke baik.
Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di sana, masuk energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Libra, masuk Capricorn di situ, ada Aquarius hadir. Itu aja ya. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.